Selamat pagi Bapa. Di pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Karena setiap kami Tuhan memerlukan Engkau setiap waktu ya Bapa. Inilah doa dan pujian kami. Kami rindu terus Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Yes Lord. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Berkati setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami ya Bapa. Kami perlu Kau. Setiap jam kami perlu Kau Tuhan. Allah dan Raja kami, pencipta segalanya. Oh Yesus, kami perlu Kau sekarang dan selamanya. Hey, ya ya la 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 sata. Hey, oh, Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom, Bapak
Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ya semoga dalam keadaan yang luar biasa. Hari ini kita akan merenungkan dari Bilangan 30. Ya, saya akan sedikit mereview kembali ya bahwa Bilangan ini merupakan numbers, ada sensus, dan yaitu peristiwa di padang gurun. Ya, itulah kitab Bilangan. Dan di dalam kitab Bilangan ini sensus terjadi 2 kali, di pasal pertama dan di pasal yang ke-26. Bagaimana sensus ini melihat siapa identitas diri, yaitu identitas dari umat Israel, umat pilihan Allah. Apakah kita umat pilihan Allah? Siapa identitas kita? Dalam Bilangan ini kita belajar banyak hal, yaitu identitas kita adalah umatnya Tuhan. Umatnya Tuhan sekali lagi. Ya, dan kita lihat kemudian di Bilangan 30. Bilangan 30 ini terdiri dari 2 bagian utama. Ya, dari ayat 1-2 itu berbicara tentang nazar atau sumpah. Nazar atau sumpah ini berarti ada hal yang kita buat janji sama seseorang. Ketika kita buat janji, pastikan janji itu tidak boleh dilanggar. Dan kemudian di bagian yang kedua, yaitu ayat yang ke-3 sampai 16, berbicara tentang bagaimana perempuan di rumah ayahnya dan perempuan yang sudah menikah, janda atau perempuan yang ditinggal suami. Ini berbicara tentang peraturan. Kenapa ada peraturan? Karena Tuhan hidup, karena Tuhan berada di dalam keteraturan. Tuhan tidak suka chaos. Tuhan itu tertib. Tuhan itu teratur. Tuhan gak bisa kalau tidak teratur. Dan di sini dijelaskan bahwa ada peraturan di mana perempuan ya dalam budaya waktu itu posisi mereka itu berada di bawah laki-laki, yaitu berada di bawah ayah atau suami, dan perempuan ini dilindungi ya. Dan untuk perempuan muda di rumah ayahnya, kalau bernazar ya, ayahnya boleh mengizinkan atau membatalkan pada hari itu juga. Dan kemudian kalau ayahnya diam saja, nazarnya berlaku. Kemudian kalau perempuannya sudah menikah, berarti ini terkait sama suaminya. Kalau suaminya mengizinkan ya, kalau suaminya bernazar, berarti kalau perempuan bernazar berarti suaminya boleh mengizinkan ya, atau membatalkan pada hari itu juga. Kemudian kalau suaminya diam saja, berarti nazarnya berlaku. Dan untuk janda dan perempuan yang ditinggal suami, nazar mereka langsung berlaku karena tidak ada otoritas di atasnya. Apa sih artinya? Jadi di sini ada inti pesannya, yaitu nazar, ada janji yang sudah dibuat kepada Tuhan, dan ini tidak main-main. Kemudian yang kedua, ada tanggung jawab keluarga. Bagaimana ayah suami bertugas menjaga perempuan agar tidak sembarangan membuat janji, agar tidak membahayakan hidup dari perempuan-perempuan ini. Dan kemudian artinya Tuhan peduli kepada apa? Kepada ketertiban dan kejelasan. Tuhan suka yang tertib, Tuhan suka yang jelas. Semua diatur, tidak ada yang bingung atau terbebani oleh janji yang tidak sanggup dipenuhi. Perempuan yang berjanji itu sangat-sangat diawasi. Dan kita belajar, teman-teman semua, kalau kita itu harus berhati-hati dengan perkataan. Saat kita bernazar, saat kita membuat janji sama Tuhan, ya, jangan mudah ingkar. Ingatlah janji tersebut. Belajar minta bimbingan, berhikmat, mohon hikmat dari Tuhan. Ingat, identitas kita adalah umatnya Tuhan. Umatnya Tuhan pasti berdoa dulu. Umatnya Tuhan pasti bersandar di dalam Tuhan. Saat melakukan sesuatu, berdoa, minta hikmat, minta bimbingan, dan kemudian barulah bernazar. Tuhan dengar loh setiap janji kita. Bapak, Ibu, teman-teman, pernah berjanji apa sama Tuhan? Ingatkah janjinya sama Tuhan? Tuhan, aku berjanji, aku bakal ke gereja dengan rajin. Tuhan, aku berjanji setelah ini aku mau melayani Tuhan. Pernahkah saudara berjanji di hadapan Tuhan? Kalau pernah, yuk penuhi janji tersebut. Jangan sampai lupa dengan janji tersebut. Dan saya mau angkat satu ayat yang luar biasa dari Bilangan 30, ayatnya yang kedua. Bilangan 30, ayatnya yang kedua. Berkata seperti ini. Apabila seorang laki-laki bernazar kepada Tuhan atau bersumpah mengikatkan diri dengan suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya. Ia harus melakukan tepat. Ini ada kata tepat.
Bapak Ibu, Saudara, seperti yang diucapkannya. Dan ayat ini adalah kunci. Ya, kenapa? Karena janji itu serius. Janji itu nggak main-main. Apalagi kalau janji sama Tuhan, itu jangan ingkar, jangan asal bicara. Tuhan pakai aku sepenuhnya. Tuhan, aku mau melakukan apapun untuk Tuhan. Ingatlah janji tersebut. Ini merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab sangat ditekankan pada ayat ini. Berintegritas. Jangan lupa, Bapak Ibu Saudara, perkataan kita harus sejalan dengan tindakan. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, ya sekali lagi, kalau sudah janji jangan diingkari, Bapak Ibu teman-teman. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan di Bilangan 30, ingat, bernazar, ya, ketika seorang perempuan bernazar, ketika seorang laki-laki bernazar sama Tuhan, itu adalah ucapan yang serius. Janji kita untuk selalu mengikut Tuhan, untuk selalu taat sama Tuhan. Mari kita penuhi janji tersebut. Kita ingat kembali bahwa kita ingin ikut Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ingat identitas kita. Melalui Bilangan 30, identitas saya, saudara, adalah umatnya Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, berpikir seperti caranya Tuhan, dan selalu ikut Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami bernazar, ketika kami berjanji, ajar kami untuk selalu mengikut dan memenuhi janji itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami lalai. Ampuni kami Tuhan ketika kami belum memenuhinya. Ajar kami hari ini untuk berkomitmen memenuhi janji tersebut. Kami ingin ikut Engkau, kami ingin bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bilangan 30. Nazar kaum perempuan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji, yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami, dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu, pada waktu mendengarnya, melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya. Dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa, dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar. Istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya, ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya.